Shalom kekasih Tuhan. Shalom kekasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita punya Allah yang sungguh baik. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau memuliakan Dia. Karena Dialah Yesus Kristus yang layak kita sembah. Amin. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang mengucap syukur. Kami boleh datang untuk merendahkan diri kami Tuhan. Untuk meninggikan, memuji dan menyembah nama Engkau. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan setiap kami. Inilah hati umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Dan saat kami meninggikan Engkau Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Menjamah setiap kami, memulihkan setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami datang tidak, saat kami pulang tidak seperti kami datang. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menyenangkan Engkau. Dan kami boleh bergembira bersama Engkau Tuhan. Dan kami boleh sehat dan kami boleh kuat. Itu oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab Kau yang layak kami sembah. Segala pujian dan syukur dan hormat kami Tuhan, hanya di dalam nama satu Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang
segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih.
dengan gambusku dan kecapi. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, haleluya, bernyanyilah, jika di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Teman-teman,
bangsa-bangsa sekitar kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga hamba-Mu, urapi semua anak-anak-Mu yang menerima firman-Mu tempat ini, dan juga yang di rumah Tuhan juga murapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam kami menerima firman-Mu, hingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Semua sehat, semua berbahagia. Kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Wajah-wajah ceria. Yuk kita belajar firman Tuhan. Kalau yang lalu, saya firman Tuhan nyampaikan tentang victory ya, tentang kemenangan. Nah ini ada lanjutannya lagi. Jadi setiap kita pribadi masing-masing punya medan perang masing-masing ya. Semuanya sama ya, musuh kita sama ya. Cuma beda level ya, dan macam-macam modelnya, bentuknya ya. Misalnya dalam hal kesehatan yang paling umum ya, karena saat ini setelah kita masa pandemi ya, semua mengalami dalam hal kesehatan ya, cuma beda level, mau kesehatannya apa ya kan, sakitnya gimana, jadi ada level-levelnya. Dalam hal keuangan juga ada level-levelnya, semua pasti mengalami, semua manusia ya. Dan kita sebagai anak Tuhan, nah, Tuhan mau supaya kita itu hidup berkemenangan. Coba buka poinnya. Kalau minggu yang lalu, yang pertama kita dengan cara doa pagi ya, dan baca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita membuang dan menghancurkan Baal-Baal. Dan ketiga, praise and worship. Sekarang kita bahas yang selanjutnya, yang keempat, yaitu Roh Kudus ya. Kemarin kita sudah menerima Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus. Kita sudah menerima semua. Dan saya dapat dari Pak Yada bahwa ini statement atau quote ya. Bisa dibuka yang Roh Kudus. Nah, ini saudara. Seseorang yang memiliki atau mengenal Roh Kudus sama dengan tidak ada rasa bete, merasa kesepian, merasa stres, atau merasa gegana. Saya ulangi ya saudara. Seseorang yang memiliki atau mengenal Roh Kudus tidak ada rasa bete, kesepian, stres, atau gegana. Ya. Karena kita tahu bahwa tugas peranan dari Roh Kudus itu adalah, bisa dibuka next penolong, pendamping, ya. Bukan. Ya. Nah, penolong, pendamping, pemberi sukacita, kemudian pemulih, ya. Di sini pemulih bukan memulihkan keadaan kita atau memulihkan sekitar kita, tapi lebih ke pribadi kita masing-masing, yaitu hati, saudara. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mengenal, ya kita sudah terima Roh Kudus, kita benar mengenal, kita memiliki, maka seperti Pak Yu katakan, kita nggak akan merasa gelisah, ya bolehlah gelisah ya, tapi jangan berlarut. Terus kita merasa kesepian, aku gini kok jomblo ya, kapan aku dapat jodoh, bagi jomblo, udah punya pasangan sudah, jangan dipikir lagi. Atau aku kemarin potong pendekan, ya apa ini, gelisah saudara, ya kan, tampangnya berubah gitu ya. Ya, atau kita merasa di pekerjaan kok teman-temanku kayak gini, atau di kuliah, di sekolah, teman-teman nggak nganggep aku, pelajaran kok tambah sulit.
pekerjaan kantor kok tambah semakin hari semakin banyak, ya. Kok yang temanku cuma sedikit toh, aku kok banyak. Nah, jadi gelisah saudara. Nah, mungkin itulah dunia tuh, dunia kita dunia di sekitar kita memang gak adil ya. Tapi itulah peranan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan, yaitu sebagai penolong ya. Jadi kalau kita merasa mungkin iblis memberikan virus-virus gelisah ya, atau bete, kesepian, gegana, mari kita berkomunikasi lah dengan Roh Kudus ya. Kadang mungkin saudara pernah enggak merasakan kalau mungkin dalam aktivitas sehari-hari lagi nyantai aja ya, kemudian tiba-tiba saudara tuh ingin menyembah ya, atau mungkin tiba-tiba saudara bisa nangis ya. Saudara jangan terlalu kaget ya. Mungkin itu Roh Kudus bicara dengan kita saudara. Kadang kita nih terlalu sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari saudara ya. Baik itu pekerjaan, sekolah, yang kuliah, atau dengan ya kesibukan sehari-hari lah ya. Mungkin yang di rumah ya, yang masak ataupun apapun, kita terlalu sibuk. Kadang kita terlalu bingung dengan kita fokus dengan apa yang di depan kita, sehingga kita mengesampingkan Roh Kudus tadi saudara ya. Udah Roh Kudus minggir ke dulu ya. Aku lagi bingung ini ngadep ini. Besok mau bayar cicilan. Besok aku ada ini masalah ini. Besok aku ada ujian. Roh Kudus minggir disik. Nah, seringkali gitu kan saudara ya. Kita tuh sering lupa gitu loh. Dan Pak Ayu juga cerita bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar cuma berbahasa roh ya. Ya, terus kalau nyanyi nangis, terus kalau nyanyi mau merinding gitu ya. Bulu kuduk berdiri gitu ya. Bulu Roma. Ya, bukan sekedar itu saudara. Nyata Roh Kudus itu lebih dalam lagi ya. Lebih ke hati kita saudara. Ya. Kalau kemarin kita tahu bahwa untuk kita bisa menerima sesuatu yang baru ya, maka yang lama itu harus bejana yang lama itu harus diperbarui saudara. Kalau enggak kuat dengan yang baru, akan jebol saudara ya. Jadi itu tadi tentang Roh Kudus ya. Kita buka Roma 8 ayat 6 sampai 8. Jadi apapun kegiatan saudara ya, mari yang di rumah juga 8 ayat 6 sampai 8. Kita terus berkomunikasi ya. Jangan ngomong-ngomong sendiri, jangan saudara. Dalam hati aja gak apa-apa kok. Roma 8 ayat 6 8. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya saudara, kalau kita mau hidup dengan seturut dengan Roh Kudus, maka secara otomatis saudara, kita akan hidup dan memiliki damai sejahtera. Ya, coba kita koreksi ya, kita flashback. Mungkin kadang-kadang dalam kegiatan sehari-hari, kok aku rasanya kalau orang dunia ya, hari ini aku kok pingin makan orang ya, saudara. Hari ini kok aku pingin ngamuk ya, kok hatiku gak enak ya, gitu. Atau pokoknya gelisah gitu saudara. Nah, coba kita koreksi lagi, apakah kita sudah hidup oleh roh? Ya. Jadi dikatakan kalau keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Karena itu mengapa di poin pertama saya katakan doa pagi dan baca firman. Ya. Kalau kita memulai hari itu dengan doa pagi, penyembahan, pujian, kemudian kita baca firman sebagai fondasi atau pedoman. Ya. Kalau orang beli mobil atau beli kendaraan atau beli elektronik, pasti ada buku manualnya, saudara ya. Cara menggunakan motor, ya. Kuncinya dimasukkan, diputar ke kanan, tekan starter, nyala, ya. Kalau saya pernah lihat di media sosial, ada ini maaf tidak menyinggung, ada emak-emak, ya, Matic, ya. Kalau Matic kan standarnya, standar apa?
starter kaki kan sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri. Nah itu, bentar. Sudah di gagang tengah, tapi mama itu enggak nginjek pedal starternya, saudara. Jadi full step yang belakang diinjak, sambil lompat-lompat gitu, saudara. Ya, enggak nyala-nyala, saudara. Karena yang diinjak itu full stepnya, bukan starternya gitu loh. Ada lagi, ya. Kalau matic itu kan kalau jagang pinggir, enggak bisa starter ya. Ya, semua tahu ya. Nah, ini standar pinggirnya tuh diturunkan, dia starter saudara, nggak mau nyala-nyala. Sampai dibuka tangkinya, bensinnya ada apa enggak ya? Dibuka, ada gitu. Tapi dia starter nggak bisa saudara. Ya, so dia bongkar, nggak tahu mau bongkar apa lagi. Dia sampai bingung gitu loh, sampai tanya-tanya orang-orang itu gimana nih kok nggak mau nyala. Ya itu orang yang video itu cuma guya-guyi saudara. Sampai kapanpun nggak akan nyala kalau standar pinggir itu nggak dinaikkan gitu loh saudara. Ya, jadi itulah perlunya buku manual gitu loh saudara, atau pengetahuan. Makanya setiap pagi kita perlu doa pagi dan baca firman ya. Jadi mungkin itu jadi pedoman kita atau buku manual kita saat kita melewati hari itu saudara. Ya. Kemudian yang kelima, dari yang keempat tentang Roh Kudus, kemudian yang kelima, bisa diputarkan videonya no? Yang kelima tentang partner atau bekerja sama. Saudara bisa lihat ini videonya sudah dibawakan oleh Ibu Lydia. Pun kita bisa lihat lagi supaya kita lebih sadar. Bukan ini. Ya di video ini menceritakan tentang seseorang yang ada di padang gurun, ya. Yang saudara tahu kalau padang gurun itu yang kita butuhkan cuma air. Yang paling berharga adalah air, ya. Uang, harta, kekayaan tidak akan berharga, ya. Ini kehabisan air. Ya berdoa, minta air tapi marah-marah, ya. Dia udah berdoa tetapi tidak terjadi. Nah, fata morgana, kemudian tangan Tuhan menunjukkan hal yang lain. Tapi dia lebih percaya kepada mata apa yang dilihatnya. Nyata nol, yaitulah fata morgana, saudara. Dengan keahlian, dengan kepintarannya, membangun air. Ternyata cuma dapat setetes. Habis ya. Saudara mengerti dari video ini, saudara? Kalau kita mau sadar, kita mau koreksi lagi, seringkali ya inilah kita, saudara, ya. Kadang kita berpikiran bahwa kemampuan kita, talenta kita, kepintaran kita bisa menyelesaikan masalah atau apa yang kita hadapi, saudara. Tapi
kita sering melupakan Tuhan, ya kan? Tuhan nanti aja, Roh Kudus nanti aja lah. Ini perkaraku yang depan ini lebih gede, ya. Tapi Tuhan dengan berbagai cara supaya kita ditujukan ke jalan yang lain, ya. Bahwa ada jalan lain yang lebih baik gitu loh. Tapi kita nggak mau, saudara. Bahkan tadi dari video itu dia bisa membangun, saudara, ya, sebuah mata air dengan desainnya, dengan kreativitasnya sendiri. Tapi apa yang didapat cuma setetes, ya. Seandainya dia mengikut Tuhan, ya Tuhan aku mau. Sekalipun di depan tuh kelihatan nggak mungkin ya. Tadi di gambar video tadi, di sana tandus, lebih tandus lagi ya. Bahkan ada gambarnya apa? Pohon kaktus ya. Saudara tahu kalau pohon kaktus itu adalah di padang gurun itu ada dua ya. Pohon kaktus sama pohon kurma ya. Itu adalah pohon yang bisa bertahan hidup di padang gurun. Dan kalau pohon kaktus itu pasti dia apa ya? Dekat dengan mata air ya. Karena pohon itu pasti bisa hidup karena air ya. Jadi kalau ada pohon pasti di sekitar itu ada mata air ya. Jadi tapi tadi videonya tidak, dia lebih fokus pada di depan, nggak mau rencana Tuhan, bahkan di balik itu tuh, balik yang mustahil tadi itu disediakan air, bahkan air terjun ya. Bahkan juga ada tadi videonya dengan gambaran lebih, ada minuman ya, jus anggur, juga ada cewek saudara ya. Bagi yang jomblo, yang belum punya pasangan, atau yang lagi penjajakan PDKT, ya tetap ikuti Tuhan ya. Jadi jangan menuruti keinginan daging sendiri. Jadi kalau kita mau mengalami kemenangan, ya maka kita harus bekerja sama dengan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan dan Roh Kudus selalu bekerja memulihkan setiap kita setiap hari. Dan saudara tahu kenapa kita harus dipulihkan? Coba buka PPT-nya. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, ya yang pertama manusia itu putus dari Tuhan, ya berarti kita ada dalam kuasa maut. Kita buka Roma 5 ayat 15 dan 16. Roma 5 ayat 15 16. Ya, tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa atau satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyaknya pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi kita kemudian buka Roma 8 ayat 9. Jadi kita dalam kuasa maut, dan karena oleh kuasa darah Tuhan, maka kita dibebaskan dan dibenarkan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki roh Kristus, berarti kita bukan milik Kristus. Berarti miliknya saudara, miliknya siapa saudara? Iblis. Ya, ada dua pilihan, milik Kristus atau milik iblis. Dan kemudian nomor 2, manusia jadi rusak, ya baik jasmani maupun rohaninya. Ya, karena itu saudara, berilah hati, ya buka pikiran, mau tunduk dan bekerja sama dengan Tuhan. Ya, kemudian yang 6, mau buka PPT-nya. Kalau kita mau berkemenangan, kita harus bertobat dan mengaku semua salahku. Ya, firman Tuhan dari Ibu Lydia minggu lalu.
semua karena salahku, ya. Jadi jangan nyalakan keadaan, jangan nyalakan sekitar kita atau nyalakan orang lain, ya. Kita belajar dari Ayub. Kalau saudara baca dari Ayub pasal 2 sampai 41 itu tentang bagaimana Ayub itu mengalami sakit, penderitaan, ya, hartanya habis, anaknya meninggal semua, dan dia sakit juga. Apa yang terjadi? Ayub melakukan pembenaran, pembelaan, ya, bahwa dia tidak berdosa. Dia menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Tapi saudara, di Ayub 42 pasal terakhir ayat 1 sampai 6, ya, ketika Ayub mengakui kesalahannya, dia bertobat, maka Tuhan memulihkan, saudara, ya. Bahkan berlipat-lipat kali ganda dari yang sebelumnya dia punya, ya. Jadi semua salahku, ya, bilang semua salahku, bukan saudara, bukan salah orang lain, ya. Apapun yang terjadi, jangan nyalakan keadaan, jangan nyalakan orang lain, jangan nyalakan orang tua, nyalakan pimpinan, siapapun, ya. Semua salahku, ya. Kalau kita mau mengaku salah, ya, kita bertobat, maka kita akan dipulihkan. Amin. Kemudian yang ketujuh, saudara, rumah doa. Kita buka Matius 21 ayat 13. Matius 21 ayat 13. Nah, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini saudara, kadang kita nggak sadar, ya, kenapa kita seringkali dalam menghadapi masalah, seakan-akan masalah itu semakin besar, kita nggak menang-menang, saudara. Di kuncinya di ayat terakhir, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, ya. Kadang kita ada dosa-dosa lain, ya, kesalahan-kesalahan kita yang lain yang ada dalam diri kita belum pemberesan, ya. Kemudian Lukas 11 ayat 25 sampai 26. Kita masih mengizinkan dari iblis untuk masuk dari kita, saudara. Lukas 11 ayat 25 26, sudah. Maka pergilah ia, dan ini tentang iblis, ya. Maka pergilah iblis dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Next. Lalu ia mau keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Jadi, mengapa kadang kita, jadi saya katakan, kok rasanya semakin hari semakin berat, kadang masalah ini belum selesai, muncul lagi masalah lain, ataupun sudah sakit ini, kok ada sakit lain lagi masuk, ya. Kita perlu koreksi, saudara, pemberesan dalam diri kita masing-masing, ya. Kadang hal yang kecil, saudara, yang kecil saja yang kita biarkan itu bisa berdampak negatif pada tubuh kita, ya. Seperti halnya ini, ya. Keluar 1, ya, rumah itu bersih, tapi masuk setan itu lagi mengajak 7 yang lebih jahat lagi, saudara, ya. Karena itu mengapa pentingnya kita yang mulai pertama tadi, ya, lu bisa buka di poin tadi, yang 7 poin, bahwa setiap pagi kita harus mulai dengan doa pagi dan baca firman. Saya katakan sekali lagi, itu sangat penting, saudara, ya. Karena itu kita harus mengatur jam tidur kita supaya nggak kemalaman, nanti besok paginya bangun kesiangan, ya. Jadi kita belajar setiap hari, ya. Kita doa pagi dan kita baca firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan. Coba video terakhir yang tadi.
Pak Yo sudah menyampaikan 3 hal, dan Ibu Lydia juga menyampaikan 3 hal yang harus dihilangkan dalam hidup kita. Yang pertama, kecemaran. Yang kedua, cinta uang. Dan yang ketiga, kebencian dan kepahitan. Saudara ingat? Sama-sama katakan. Yang pertama, kecemaran. Kedua, cinta uang. Yang ketiga, kebencian atau kepahitan. Yuk sekali lagi katakan sama-sama ya. Yang pertama, kecemaran, cinta uang, kebencian atau kepahitan. Kita lihat video ini saudara ya. Kurang jelas ya. Ini suami baru pulang dan istri itu melihat saudara. Itu tetangga mobilnya baru. Nah tetangga sudah beli saudara, punya 2 mobil. Yang istri gak mau kalah, kita harus punya 3. Saudara ngerti saudara? Kelihatan ya? Kelihatan? Bisa diulang dong? Jadi ini ada keluarga di depannya, di perumahan ya, komplek perumahan. Ini si istri ini ngomong pada suaminya, yang depan rumah tuh baru beli mobil merah. Dia punya 2 mobil. Dan istri gak mau kalah. Kita harus punya 3, yang. Terus si suami bilang, oh gitu ya yang. Kalau tetangga punya rumah tingkat 1, berarti kita tingkat 2. Ya. Kemudian si suami ini mikir-mikir gitu saudara. Jadi maksudnya istri ini, kita ini keluarga terpandang. Ya. Keluarga Pak Budi, wah. Keluarga Pak Herman, waduh. Siapa lagi saudara? Keluarga Pak Yoyada, gak mau kalah, kita harus lebih dari yang lainnya saudara. Lah si suami ini ya dengan apa? Dengan kreatifnya dia jawab, kalau tetangga punya rumah tingkat 1, berarti kita tingkat 2. Iya yang. Wah. Kalau tetangga punya istri 1, berarti saya punya istri 2. Terus apa? Akhirnya si istrinya lemes saudara. Karena konsepnya gitu saudara. Ya. Karena nggak mau bersaing dengan tetangganya gitu. Ya ini udah rangkuman dari tadi saudara. Kecemaran ya. Kecemaran pikiran. Wah, kalau tetangga punya, aku harus lebih punya. Kalau tetangga gak punya, aku jangan gak punya, aku harus lebih punya lagi. Gitu. Tetangga punya apa? Aku harus lebih punya dari itu lagi. Ya, cinta uang, saudara. Ya. Dari hal kecemaran tadi, akhirnya dia akan bekerja lebih lagi, gimana caranya bisa mendapatkan dan bisa lebih lagi dari tetangga tadi, saudara. Akhirnya cinta uang. Ya. Akhirnya dia bekerja dengan berbagai macam cara, korupsi, nyuri, atau ngepet, atau lainnya, supaya kaya, akhirnya bisa membeli, menyaingi dan mengalahkan tetangganya. Ya. Dan yang ketiga, dia benci, ya kan? Tetangga aku punya gitu, berarti aku harus punya. Berarti kan benci saudara ya kan? Kepahitan. Nah, dari 3 hal ini saudara, kalau kita menghilangkan kecemaran, cinta uang, dan kebencian, maka hidup kita pasti damai sejahtera. Ya. Hidup kita berkemenangan. Kalau seperti video ini saudara, satu hari ini membicarakan tentang mobil. Besok mau membicarakan apa lagi? Itu tetangga depan, belum tetangga samping, belum tetangga kiri, belum tetangga belakang, saudara. Terus mau kapan selesainya hidup ini, saudara? Kalau membandingkan dengan tetangga-tetangga di depan, ya. Nanti tetangga sak komplek dibandingkan semua, saudara, ya. Akhirnya hidupnya cuma gitu-gitu aja, ya, cuma membandingkan, ya. Dari blok A sampai blok Z, ya, semua dibandingkan semua, saudara. Ya kita belajar lagi saudara dalam hidup ini. Saya undang main musik WL. Kalau kita mau hidup berkemenangan, ya kita sudah masuki, sekarang bulan 7 saudara.
tinggal 5 bulan lagi kita akan merayakan Natal ya. Kayaknya kemarin baru Natal ya, tapi besok sudah Natal lagi. Ya, cepat waktunya saudara. Dan juga di media sosial kita sudah sering baca ya tentang penyakit baru, penyakit A, penyakit B. Sekarang mau digalakkan lagi booster ketiga ya. Booster ketiga ya. Vaksin lagi, vaksin berapa? Keempat atau berapa tuh? Wah, setiap orang harus ya itulah keadaan dunia saudara. Kalau saudara menuruti berita-berita itu, ya kita boleh lah sebagai pengetahuan baca. Tapi kita jangan sampai kita jadi takut sendiri saudara. Kalau kita takut, maka kita akan nggak akan mengalami kemenangan tuh saudara. Setiap pagi, setiap hari pasti berita itu semakin update saudara ya. Entah itu penyakit baru, presentasinya naik sebegini, atau jumlah kematian segini. Yang membuat semua manusia itu menjadi takut, jadi khawatir. Ya. Mengapa saya juga tekankan lagi tadi, kembali ke poin pertama, bahwa kita harus mulai dengan doa pagi dan baca firman. Ya. Saat kita bangun, ya kita belum membuka apa-apa, belum buka HP, buka media sosial, kita pertama kali kita masuk ke hadirat Tuhan, ya doa pagi, baca firman, kita udah siap saudara. Begitu kita mungkin keluar kamar atau masuk ke dunia sekolah, dunia pekerjaan kita, kemudian serangan banyak ya saudara ya. Oh gini. Kita udah kuat saudara. Karena kita sudah doa pagi ya, kita sudah doa. Dan Tuhan pasti menguatkan selama sehari itu. Dan kita juga baca firman, kita sudah punya pedoman. Kalau diserang ini, aku punya firman Tuhan. Tuhan pasti besertaku, aku gak akan takut. Ya. Kalau kita nggak punya landasan pondasi pagi itu dengan doa dan firman, maka begitu kita masuk ke dunia sekolah, dunia studi, kuliah, pekerjaan, teman-teman kita gini, iya tah, masa sih, aduh, ya apa ya, akhirnya kita yang lemah saudara, kita yang kalah gitu loh. Besok lagi gitu, ya semakin hari kita semakin kalah saudara, ya. Tapi Tuhan mau kita hidup itu berkemenangan saudara, ya. Jadi saya ulangi yang poin pertama, bisa buka di poin doa pagi dan baca firman, ya. Yang kedua kita membuang menghancurkan Baal-Baal. Ketiga kita praise and worship setiap saat, ya dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat kita melibatkan Roh Kudus, ya. Yang kelima kita mau berpartner, bekerja sama dengan Tuhan, ya. Jadi membiarkan Tuhan itu yang mengarahkan, menunjukkan jalan buat kita. Yang keenam, kita bertobat dan mengaku semua salahku. Dan yang ketujuh, kita jadikan rumah doa. Hidup saudara kita ini adalah bait Roh Kudus saudara. Kalau kita enggak membangun tubuh kita ini untuk Roh Kudus, berarti cuma dua pilihan. Bangun buat Roh Kudus, buat Tuhan, atau buat setan. Ya. Jadi dikatakan dalam Lukas, kalau kita enggak, rumah itu kosong, kalau kita kosong saudara, ya, maka setan itu lebih jahat lagi akan merusak hidup kita. Ya. Jadi biarkan Roh Kudus dan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, supaya hidup kita ini semakin baik, semakin berkemenangan, dan saat nanti Tuhan datang, kita didapati layak diangkat Tuhan. Dan juga 3 hal tadi jangan lupakan saudara, ya. Kita harus menjauhi kenyamaran, cinta uang, dan kebencian, dan kepahitan. Amin. Saya sudah bangkit berdiri. Lagu ini mengatakan, kita hidup karena percaya. Ya. Pengharapan itu selalu ada di dalam Tuhan. Aku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, karena seluruh hidup kita dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia,
lagi dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan Tuhan mau kita hidup berkemenangan setiap hari, setiap saat, saudara. Karena itu mari kita awali hidup kita, hari kita dengan doa. Kita baca firman. Karena semakin hari ini semakin jahat. Tanpa doa, tanpa firman, dan tanpa Tuhan dan Roh Kudus, kita tidak akan mampu melewati hari-hari ini. Jika kita sampai hari ini, sampai di bulan Juli, kita di minggu kedua, di tanggal 10, kita bisa ada, kita bisa beraktivitas, kita bisa hidup, kita sehat, semua karena Tuhan. Di luar Tuhan di sana banyak orang yang kebingungan. Mereka gelisah, mereka gegana. Melihat harga-harga naik, melihat kenyataan hidup yang tidak semakin baik. Perang di sana sini. Bahkan lebih parahnya, banyak yang mengambil jalan pintas karena sudah tidak tahan, karena mereka putus asa dengan hidup ini. Sungguh berbahagia kita anak-anak Tuhan yang dipilih, yang diurapi, bahkan Tuhan memberikan penolong Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Dia mencurahkan dengan berlimpah-limpah sehingga kita masih bisa hidup, kita bisa muji muliakan nama Tuhan, kita bisa bersyukur pada Tuhan. Tuhan mau kita selalu menjadi orang pemenang. Karena itu kita harus menjauhi kecemaran, kita menjauhi cinta uang, kita menjauhi kebencian dan kepahitan, saudara. Dengan lembut kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami bangga punya Allah yang besar. Bila Engkau banggakan kami Tuhan, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ini iman kami, percaya kami Tuhan.
Kami percaya padamu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat suaramu lebih lagi, angkat tanganmu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang mengajar, menguatkan kami, untuk kami hidup menjadi orang yang kemenangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, semua salah kami Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Mari Engkau Tuhan, Roh Kudus, Engkau mimpin hidup kami. Kami tahu hari-hari ke depan ini semakin hari semakin jahat. Dan kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Roh Kudus. Mari para malaikat Engkau berjaga sekeliling kami. Melindungi kami, menaungi kami, menjauhkan dari roh-roh jahat, orang-orang berniat jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau setiap pagi, kami mulai hari kami dengan doa. Dan kami baca firman-Mu Tuhan. Kami mau menjauhi kecemaran, kami mau menjauhi cinta uang, kami mau menjauhi kebencian, kepahitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati anak-anak-Mu di tempat ini, Kau juga berkati anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan firman pagi hari ini. Ya, saya cuman sedikit mau nambah. Coba tayangkan yang di pertama tadi, ada 7 ya. Di dalam kehidupan ini saudaraku, kita sadar atau enggak, ya, kita ini perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Benar tak benar? Apakah kita, wah aku pinter. Aku sekolah sudah dikatakan S1, S2, S3, S4, S-Blok. Ya. Pekerjaanku dalam posisi yang baik. Aku kaya raya. Ya. Tapi bagaimanapun manusia itu sangat rapuh. Kita ini perlu Tuhan. Amin. Ya. Sangat-sangat perlu saudaraku. Ya. Kalau tadi dikatakan sempat disinggung, kalau kita ada sampai saat ini, ya, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Ya. Wah, aku sehat kok. Aku olahraga, aku minum vitamin, aku minum suplemen. Aku jaga ketat makanan, maka aku sehat. No. Itu cuma sebagian kecil saja. Kalau saudara bisa menikmati hidup, bisa menikmati berkat Tuhan, itu bukan karena saudara kuat, ya karena pekerjaan yang baik. No, tidak saudaraku. Kalau saudara Tuhan izinkan sakit, bukan Tuhan itu ngasih sakit ya. Saudara mana bisa bekerja? Sadar enggak itu kita? Ya. Jadi di dalam hidup ini tidak ada yang disombongkan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, ini doa pagi dan baca firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai dasar atau landasan hidup kita untuk kita menapak sepanjang hari ini. Ya.
Saya gabungkan dengan yang nomor 3. Doa pagi itu praise and worship. Kalau saya yang lakukan setiap hari, ya, doa pagi itu bukan cuma doa terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berkati saya sepanjang malam, ya. Tapi bukan terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bukan sampai di situ. Tetapi adakan pujian, penyembahan, praise and worship. Menyembah, mengagungkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Membaca Alkitab, itu firman, ya. Terus yang kedua, membuang atau menghancurkan Baal-Baal. Jadi disinggung sempat di terakhir, mungkin saudara nggak ngerti apa Baal-Baal iki. Aku lu gak nyembah patung, aku lu gak nang dukun. Membuang atau menghancurkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan itu bekerja atau Roh Kudus bekerja itu tidak hanya sebatas, oh saudara harus beribadah, pergi ke gereja, oke, ya. Saudara harus dikatakan tadi tidak cinta uang, tidak menjauhi kecemaran, membuang kebencian, kepahitan, oke. Tidak berhenti sampai di situ, tapi Roh Kudus atau Tuhan itu bekerja akan semakin lebih dalam lagi. Ya, kalau kita dari step itu kita sudah, oh kecemaran, aku enggak ya, bukan merasa sombong ya, tapi hidupku tidak melakukan kecemaran, ya. Terus cinta uang, aku juga tidak cinta uang. Itu sempat berapa waktu yang lalu saya cari tahu, apa sih kriteria yang dikatakan orang cinta uang? Apakah kalau saudara melihat ATM saudara nominalnya sekian, wow seneng, itu apakah dikatakan cinta uang? Enggak juga. Ya. Saya cari tahu. Ya. Tidak cinta uang, tidak kepahitan. Ya, bukan berhenti sampai di situ. Tetapi Roh Kudus Tuhan itu akan bekerja terus sampai sekecil yang kita tidak sadari. Pernah kejadian saudaraku, saya ini sehari-hari ya kalau di rumah, apa yang dikerjakan atau apa yang terjadi, ya itu seringkali Roh Kudus itu ngomong, ya itulah aku sama kamu, itulah firman, itu yang aku mau, itu selalu gitu. Ya, jadi contoh dari sekian banyak aja, ya kejadiannya apa ya kemarin, ya apa nyerita ya. Dalam hal memberi, ya. Jadi dia ini sama anjing di belakang itu paling cuintas setengah mati. Dia selalu kalau ke rumah saya atau dia telepon pesen beli balungan ayam. Ya, padahal bukan anjingnya. Sempet kalau dijual itu pun dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dia beli makanan, sama Roland juga sampai beli makanan food ya, itu food itu dijual pun dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dia begitu cinta, ya sempat ada yang nyeletuk, kamu ngasih makan, katakan dengan setia lah, katakan setiap waktu lah kasih makan. Nek dijual itu apakah kamu juga istilahnya orang dapat diciprati ngono lho kasarane gitu loh ya saudara. Enggak juga, enggak. Itu dia mengerjakannya karena cinta. Tuhan itu ngomong, itu loh kalau orang mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan khususnya atau apapun dengan cinta, maka dia enggak akan nuntut, dia enggak akan ngersulo, dia enggak akan perhitungan. Kok enak aku ngekei? Kok ngedol kok aku gak dikei? Nah, itu loh, karena apa? Cinta. Cinta itu dari mana? Halo, cinta itu dari mana saudaraku? Cinta
cinta itu dari hati saudaraku yang keluar. Ya toh? Nah, pedengkan Tuhan itu melihat Tuhan itu melihat hati. Tuhan nggak melihat rupa kita, ya bukan berarti Tuhan nggak melihat rupa terus kita nggak usah dandan, terus pakai dasaran, pakai baby doll, terus yang cowok pakai celana pendek, pakai kaos oblong, ya bukan begitu juga gitu loh ya. Tapi yang Tuhan lihat itu hati kita. Di saat kita melakukan, baik itu untuk manusia, baik itu untuk Tuhan terlebih lagi, itu dengan hati yang cinta. Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita otomatis ibadah itu membuat satu kesenangan. Aduh minggu mana, aduh nang gereja mana, waduh ngekei persembahan mana. Enggak seperti itu kalau cinta. Itu. Jadi mau pacaran aja, ini contohnya Debbie sama Hendri yang di sini pacaran. Semuanya masih sudah menikah atau yang belum enggak ya. Nah, bilang aja gitu, ya Hendri, aduh kok apel lagi ya, Sabtu malam minggu kok apel lagi, terus gak usah. Terus maksudnya gitu terus gimana terus nanti? Katanya Debbie, sudah kamu gak usah kumpul sama aku, sudah putus saja gitu ya. Ya, sama, Tuhan juga begitu. Itu ibadah cuman di gereja ini loh, kita ibadah ini loh ya. Tapi dikatakan firman Tuhan ibadah yang sesungguhnya. Itu ada apa? Hidup kita ini loh, keseharian kita ini loh. Yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut kepada setiap kita. Untuk kita melakukan perintahnya. Dilandasi dengan cinta kepada Tuhan. Ayo saudaraku, kembali lagi jangan kendor. Ya, cinta kita yang mula-mula itu dibangkitkan kembali. Ya, menyala-nyala kembali. Amin. Ya. Terus Roh Kudus, yaitu tadi katakan perlu Roh Kudus. Ya. Kalau saya berdoa, Tuhan, saya enggak bisa berbuat apa-apa dan saya tidak bisa apa-apa. Tidak berarti apa-apa kalau kita tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Dan sebab itu saya undang engkau Tuhan dan Roh Kudus, mari masuk di dalam hidupku. Memimpin, menuntun, ya, menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Dan jangan lupa minta Roh Kudus menguasai pikiran dan perasaan kemauan kita. Karena pikiran dan perasaan kemauan kita ini seringkali jalan dewe. Saudara sadar enggak? Pernah enggak ngalami kayak gitu? Saudara ngomong, Tuhan aku mau melakukan firman-Mu, aku mau setia Tuhan. Tapi pikiran ini terus jualan karpe dewe saudaraku. Itu makanya perlu Roh Kudus untuk mengendalikan, menguasainya. Ya. Terus yang kelima, menjadi partner atau bekerja sama. Jadikan Tuhan dan Roh Kudus itu partner kita, bukan bekerja sama, ya. Bekerja sama di dalam hidup kita. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Kita melakukan bagiannya kita. Jangan Tuhan yang disuruh bekerja. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan ini. Tuhan dijadiin sapem, Tuhan dijadiin ban serep. Kita enggak mau. Ya pokoknya gini, Tuhan kan nanti tolong. No. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan yang kita tidak bisa lakukan. Ya. Tetapi ada tugas kita melakukan bagian kita. Dari mana tahu tugas kita itu apa? Kalau kita membaca firman. Amin. Ya, terus bertobat. Bertobat. Manusia enggak sejak jatuh dalam dosa, enggak lepas dari kesalahan. Ya, salah dalam berpikir, salah dalam cara memandang, ya. Salah mendengar, ya loh. Salah berkata-kata, sangat riskan sekali itu. Ya. Salah di dalam mengambil keputusan, melangkah, banyak salahnya. Oleh sebab itu harus bertobat. Saya punya teman saya ini punya teman, ya. Dia sering sharing, dia sering curhat gitu ya. Temannya bilang, jangan kamu minta ampun.
sama Tuhan. Tuhan itu sudah mengampuni kamu. Katanya seperti itu. Terus saya bilang, ya memang Tuhan itu sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, Tuhan mengampuni kita. Lah Tuhan itu mengajarkan kita doa, Bapak kami itu ampunilah kesalahan kami. Jangan kamu minta ampun, Tuhan itu sudah mengampuni. Ya amin, betul itu, saya percaya. Tapi setiap hari kita melakukan kesalahan itu tadi, seperti yang saya sebutkan. Dalam pikiran kita, dalam pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, sikap laku kita itu sering kali setiap hari salah. Makanya harus bertobat, minta ampun. Ya, jangan salah. Ya. Terus jadikan hidup kita, hati kita ini rumah doa. Ya, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus ya. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan dikotori dengan itu tadi, kepahitan, cinta uang, kecemaran, wis bla 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 semuanya itu. Ya, kalau saya bilang itu paketnya iblis, aku nggak mau. Itu, ya. Kalau hidup kita ini, hati kita ini adalah bait Roh Kudus, mari jadikan hidup kita, hati kita ini rumah doa yang selalu rindu sama Tuhan. Ojo hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan bukan cuma duit aja saudaraku. Waktu loh saudara bisa hitung-hitungan. Ya bang ya. Aku tadi di rumah sembayang. Ya toh. Masuk di sini dalam hadirat Tuhan. Terus gak perlu sembayang langsung nyanyi, langsung firman. Oh tadi pagi aku sudah berdoa. Di saat sore saudara ada waktu senggang. Saudara bisa masuk lagi di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Oh, aku tadi pagi sudah kok. Jangan medit sama Tuhan. Ya, bukan ini berbicara cuma uang aja, tetapi waktu. Ya, jadikan kita ini baitnya Tuhan, rumah doa. Selalu rindu untuk dekat sama Tuhan. Ya. Nah, kita selalu rindu, haus, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Wow, sing terima kebahagiaan itu bukan orang lain, bukan tetangga saudara, saudara sendiri. Amin. Ya, puji Tuhan, ayo. Ya, kita tangkap, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri pada kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau. Kami membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Lewat firman yang disampaikan Tuhan, kami diajar, dididik, dinasehati, ditegur Tuhan. Dan Engkau menunjukkan jalan-Mu Tuhan, untuk kami taat setia di dalam melakukan perintah-Mu Tuhan. Untuk kami supaya di dalam perjalanan hidup ini, kami boleh berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus yang bekerja, yang mengingatkan kami terus, yang menegur kami, yang menasehati kami. Memberi kami kekuatan dan memperlengkapi kami. Untuk kami berjalan terus, berjalan di dalam jalan-Mu. Tuhan, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, multimedia, hamba-Mu yang sudah melayani prokes, kami semua yang ada pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan perlindungan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, bawa kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk kami boleh lebih hari Tuhan. Lebih cinta kepada Engkau. Lebih Tuhan melekat kepada Engkau. Tuhan, kami boleh haus Tuhan. Rindu senantiasa akan Tuhan Engkau Tuhan. Untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan, karena itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami tidak berarti apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kalaupun sampai saat ini kami ada. Tuhan, semua itu bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semata-mata karena kasih setiamu Tuhan. Kasih karuniamu yang Engkau curahkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kami ibadah kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bawa rencana kami Tuhan. Kami GAP Pemulihan Imamat Rajani akan mengadakan retreat di Natal tahun 2023. Secara manusia memang lama Tuhan. Tapi inilah Tuhan kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan, Engkau merestuinya. Dan Engkau membuka jalan semuanya. Engkau membuat lancar. Dan Tuhan untuk pada harinya Engkau membuat kami sukacita. Dan Engkau memberkati semua kebutuhan yang kami Tuhan, yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, kita dengar pengumuman.